Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan kepada kita pagi ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa di sorga, Anak dan Roh Kudus. Berkenan kepada kami pagi ini untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami telah siap untuk mendengar firman-Mu dan menyediakan hati dan pikiran kami dan waktu untuk kemuliaan-Mu. Ampuni kami dengan kuasa Roh Kudus, kami dituntun dan diarahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita Yehezkel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Yehezkel pasal 10 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan datang kepada kita pagi ini. Berkata, lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub, tampak di atas mereka suatu yang menyerupai takhta, yang seperti permata lasurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian kenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkanlah ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Kerub-kerub itu berdiri di sebelah selatan bait suci. Waktu orang itu masuk ke tengah-tengah roda-rodanya dan segumpal awan memenuhi pelataran dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci, dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu, ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya, dari tengah-tengah kerub itu. Maka yang berpakaian lenan ini pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerub itu mengulurkan tangannya dari tengah-tengah kerub ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerub-kerub itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Aku melihat, sungguh di samping kerub-kerub itu terdengar 4 roda. 1 roda di samping seorang kerub, dan 1 roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Kelihatannya karena keempat adalah serupa seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat memenuhi kesempatan jurusan. Keempat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena keempat mana yang dituju oleh yang dikuas di muka, di situ pergi yang lain-lain tanpa berbalik kalau berjalan. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Kerub-kerub itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang
dahulu kelihatannya di tepi Sungai Kebar. Kalau kerup-kerup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka. Kalau kerup-kerup itu mengangkat sayapnya untuk terbang di tanah, roda-roda itu tidak beranjak, tidak bergerak dari samping mereka. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda tidak berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ia di dalam roda-roda itu. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari samping pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedangkan kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sangat Kebar. Di bawah Allah Israel di tepi Sungai Kebar, dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup, masing-masing mempunyai tempat muka, masing-masing mempunyai 4 muka, dan bagi masing-masing ada 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi Sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke mukanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini hadirnya kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, suatu tema yang tidak populer lagi, tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar hadirnya kemuliaan Tuhan. Nah, apa maksudnya hadirnya kemuliaan Tuhan ini dalam hidup kita? Pertanyaan bagaimana kita menghayati hadirnya kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara, hadirnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita melihat dari mana terbitnya matahari dan kemana terbenamnya. Hari yang dikaruniakan bagi kita, satu hari ada 24 jam. Apalagi yang kita mau kenal hadirnya kemuliaan Tuhan. Ya, seperti contoh yang saya katakan tadi, matahari terbit setiap pagi, seperti melambangkan sinar pagi, seperti kasih setia Tuhan yang tidak berkesalahan. Itu digambarkan dalam Alkitab. Kemudian kita lihat lagi tentang hadirnya kemuliaan Tuhan, umur panjang yang Tuhan karuniakan. Kita tetap hidup. Ini hal-hal yang gampang seperti ini menjadi bermakna bagi kita ketika kita menyadari akan hidup ini di hadapan Tuhan, betapa menilainya. Hari kita, satu hari itu sama dengan 1000 tahun bagi kita yang percaya, yang kita yakini. Karena itu tema kita hadirnya kemuliaan Tuhan bisa juga berbentuk gedung gereja. Hadirnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita bisa juga kita lihat secara sungguh-sungguh berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap pagi, setiap malam, setiap saat. Ini hadirnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita sampai saat ini telah dikaruniakan banyak hal dalam hidup kita. Bukankah ini hadirnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita lihat bacaan kita. Kalau kita lihat bacaan kita, Israel
meyakini bahwa dengan hadirnya bait Allah merupakan jaminan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Itu satu hal. Namun penglihatan yang diterimanya Yeskiel menandai bahwa mereka masa itu sudah berakhir. Karena kemuliaan Allah akan meninggalkan bait suci. Pada intinya penglihatan itu di pasal senada dengan pasal 9 hanya dari perspektif dan perkataan berbeda. Mengapa terjadi perpindahan kemuliaan Tuhan dari ruang muka Maha Kudus, ruang Maha Kudus ke ambang pintu bait Allah? Ini satu keseriusan yang dapat kita lihat bahwa hadirnya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kepada umatnya dalam berbagai bentuk pernyataan Allah dalam hidup kita, termasuk hadirnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita adalah firman Allah yang kita dengar. Bahkan Yesus Kristus anak tunggalnya hadir dalam pergulatan kita manusia di dunia ini. Itu berarti hadirnya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat merenungkan bahwa jaminan kehadiran kemuliaan Allah di antara umatnya bukan ditentukan oleh adanya atau tidaknya bangunan gedung gereja atau gedung ibadah. Yang terutama adalah apakah umat mempunyai bangunan kesetiaan dan ketaatan terhadap firman-Nya. Kehadiran kemuliaan Allah tidak dapat diukur dengan secara manusia secara fisik. Ketika kemuliaan Allah tidak hadir, maka yang hadir di tengah-tengah umatnya pastilah murka Allah. Untuk itu kita harus dengan sungguh-sungguh menghadirkan dan merindukan kemuliaan dan kehadiran Allah dalam hidup ini. Karena itu selamat bersidang PWGT, selamat kepada kita semua yang mengkritisi akan gerak-gerik para hamba-hamba Tuhan menuju Shalom Allah. Begitu penting bagi kita kehadiran kemuliaan Allah melalui persekutuan ini. Karena firman Tuhan 1-2 orang berkumpul dalam namaku, apa hadir. Itu kemuliaan bagi Israel. Terpujilah kita semua, Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua yang berkenan kepada kita pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini sungguh nyata dalam hidup kami. Dalam pergulatan hidup ini selalu terarah kepada kuasa, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya terus dinyatakan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus bagi jemaat Allah, jemaat-jemaat yang mengasihi. Ya Bapa di surga, terima kasih, ampuni segala dosa kami dalam Kristus, kami ucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Selamat merenungkan firman Tuhan.